Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Eka Pramuja. Nah guys, di video kali ini kita akan belajar tentang karangan persuasif. So, let's watch it together. Nah, baiklah, kita ke slide selanjutnya. Jadi, apa saja yang harus kita pelajari di teks persuasif kali ini? Yang pertama, kita belajar pengertian teks persuasif. Terus yang kedua, kita akan juga belajar tentang ciri-ciri teks persuasif. Yang ketiga, tujuan teks persuasif. Yang keempat, struktur teks persuasif. Yang kelima, jenis-jenis teks persuasif. Itu yang akan kita bahas pada materi hari ini. Baik, kita memasuki sesi yang pertama, yaitu tentang pengertian teks persuasif, di mana teks persuasif ini adalah teks yang menyajikan sudut pandang tertentu dari penulis untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca. Nah, jadi tujuan dari teks persuasif ini adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar pembaca itu melakukan perbuatan yang diinginkan oleh penulis. Nah, beranjak dari pengertian teks persuasif, kita lanjut ke ciri-ciri teks persuasif. Ada 3. Yang pertama yaitu tentang berisi data dan fakta. Nah, di sini persuasif ini tujuan utamanya kan untuk mempengaruhi pembaca ya. Jadi harus disertakan data dan fakta agar pembaca ini terpengaruh oleh beberapa data atau isu yang akan disampaikan pada teks persuasif tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu meyakinkan pembaca. Nah, di sini meyakinkan pembaca ini untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Jadi harus dapat meyakinkan pembaca bahwa tulisan yang ditulis ini dapat mempengaruhi atau berhasil untuk mencapai kepercayaan yang diberikan oleh pembaca. Nah, yang ketiga yaitu berisi kata-kata ajakan. Nah, di sini persuasif itu sendiri kan ajakan ya. Jadi harus ada ciri-ciri yaitu berisi kata-kata ajakan. Nah, seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Seperti itulah kata-kata ajakan yang ada pada teks persuasif. Jadi kalau ada 3 ciri-ciri tersebut, berarti teks itu bisa dikatakan sebagai teks persuasif. Seperti itu. Iya, selanjutnya dari ciri-ciri kita beralih ke tujuan teks persuasif. Menurut Pak Suryanto 2007 ada 4 tujuan tulisan atau karangan persuasif ini, yaitu meyakinkan pembaca. Nah, di mana meyakinkan pembaca ini artinya penulis harus bisa meyakinkan pembaca tentang pendapat yang ditulis. Terus yang kedua, mempengaruhi pendapat pembaca. Nah, artinya pembaca itu dapat mempertimbangkan pandangan dari penulis agar pembaca itu terpengaruh oleh tulisan yang ditulis oleh penulis tersebut. Yang ketiga yaitu mengubah pendapat pembaca. Nah, artinya usaha penulis untuk mengubah pendapat pembaca dan mengikuti pendapat penulis. Terus yang keempat, mengajak bertindak. Nah, ini artinya penulis berusaha mengajak pembaca agar mau melakukan perbuatan seperti yang diinginkan penulis. Ya, kita mengarah pada struktur teks persuasif. Ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Artinya pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks persuasif tersebut.
lalu dikembangkan kembali pada paragraf-paragraf selanjutnya. Terus yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Terus yang ketiga, ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan ini dapat berupa tersirat maupun tersurat pada sebuah teks. Terus yang keempat, penegasan kembali. Nah, pada bagian ini menyajikan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, pada bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup, seperti dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya jenis-jenis teks persuasif. Nah, berdasarkan genre atau jenis teks yang menggunakan persuasi, teks persuasif ini dapat dibagi menjadi 4 diantaranya, yaitu persuasi propaganda, yaitu teks yang berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Terus yang kedua, persuasi politik, berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Terus yang ketiga, persuasi advertensi. Ini merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Terus yang keempat, persuasi pendidikan, yaitu teks persuasif yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuatu dengan pendidikan yang tengah diberikan. Nah, masih di jenis-jenis teks persuasif, ini berdasarkan teknik atau metode persuasifnya, Pak Kraft itu pada 2011 bukunya mengemukakan bahwa metode-metode yang bisa dipergunakan dalam persuasi menyakup beberapa poin. Di antaranya persuasi rasionalisasi, yaitu mengenai pembuktian suatu kebenaran dalam bentuk yang agak lemah dan berdasarkan suatu dasar pembenaran kepada suatu persoalan saja, di mana dasar alasan itu tidak merupakan sebab langsung dari masalah itu. Terus yang kedua, persuasi identifikasi. Persuasi yang berusaha menghadiri situasi konflik sehingga penulis atau pembicara ini menganalisa pembaca dan seluruh situasi yang dihadapinya dengan seksama untuk membuat suatu gagasan persuasinya. Yang ketiga, persuasi sugesti, yang artinya membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk menerima suatu keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi suatu dasar kepercayaan yang logis pada orang yang ingin dipengaruhi. Terus yang keempat, persuasi konformitas, yakni persuasi yang dilakukan melalui mekanisme mental untuk menyesuaikan diri atau mencocokkan diri dengan suatu yang diinginkannya itu. Yang kelima, persuasi kompensasi, di mana persuasi ini suatu tindakan atau suatu hasil dari usaha untuk mencari suatu pengganti bagi sesuatu hal yang tak dapat diterima, atau suatu sikap atau keadaan yang tidak dapat diperhatikan, sehingga pembaca atau pendengar ini merasa terpuaskan atau terpukau oleh kompensasi yang diberikan. Yang selanjutnya ada persuasi penggantian atau displacement. Persuasi ini disebut dengan cara menggantikan suatu maksud atau hal yang mengalami rintangan dengan suatu maksud atau hal lain yang dapat menggantikannya. Terus yang terakhir ada persuasi proyeksi, yaitu suatu teknik untuk menjadikan sesuatu yang tadinya adalah subjek menjadi objek, sehingga rasa kepemilikan pendengar atau pembaca ini menjadi lebih kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Nah, semoga dapat menjadi wawasan atau pengetahuan tentang teks persuasif ini ya. Oh iya, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang teks persuasif atau yang lainnya, bisa ditanyakan melalui DM saja di Instagram yang tertera di deskripsi video ini. Oke guys, terima kasih.